Halo, selamat sore teman-teman Talentlitika. Saat ini saya sedang bersama salah seorang Direktur HR and Finance dari salah satu BUMN di Indonesia. Namanya adalah Pak Bima. Halo Pak Bima, apa kabar Halo Pak? Mbak Bella, alhamdulillah baik. Oke, silakan memperkenalkan diri yang lebih lengkap kali ya Pak Lebih Bima. lengkap. Oke, nama saya Bima Budiman, umur 44 walaupun sudah ubanan, jadi masih relatif muda lah. Saya Human Capital and Finance Director di PT Angkasa Pura Propertindo sejak tahun 2021. Oke, Pak Bima sudah berkarir di Angkasa Pura, itu berapa lama? Boleh diceritain Pak Bima? Karir saya mulai dari Angkasa Pura 2 itu mulai tahun 2005. Oke. Ya, 2005 sampai 2023 berarti sekitar 18 tahun. Ya, benar. Di Angkasa Pura 2 Group. Kebetulan saya di Angkasa Pura Propertindo sekarang. Oke. Selama dari Angkasa Pura 2 sampai sekarang Angkasa Pura Propertindo 18 tahun itu boleh diceritain Pak, pernah ngejabat jadi apa, jenjang karirnya itu seperti apa? Wah, ini bisa agak lama nih perjalanan karir itu. Saya mulai jadi teknisi IT. Teknisi IT itu masuk tahun 2005 sampai sekitar 2010 lah ya. Lalu saya masuk ke General Affairs, lalu masuk lagi ke subsidiary management atau subsidiaries. Jadi itu ada lompatan yang lumayan besar dari teknisi ke back office. Lalu lanjut ke marketing. Nah, dari marketing lanjut lagi, balik lagi ke IT. Saya masuk ke Probis Digital Airport. Di mana setelah itu saya mulai perjalanan ke anak usaha. Pertama ke Angkasa Pura Solusi. Lalu saya kembali lagi ke Indo, Angkasa Pura 2, menjadi Strategic Partnership Manager. Alhamdulillah tahun 2021 saya mendapat amanah untuk menjadi Director Finance and HR di Angkasa Pura Propertindo. Menarik ya Pak perjalanan karir Pak Bima nih, karena loncat-loncat. Loncat-loncat, betul. Dari experience yang Pak Bima punya Pak, sekarang sebagai Direktur HR and Finance, kira-kira harapan Pak Bima terhadap sumber daya manusia di Angkasa Pura Propertindo itu seperti apa Pak? Oh ya, jadi menurut saya ya, people itu sebagai impetusnya pertumbuhan perusahaan. Jadi dalam arti suatu perusahaan itu tidak mungkin berkembang maju terus itu kalau dari segi people-nya itu memang tidak ready atau tidak. Karena yang pada akhirnya menggerakkan rodanya itu adalah orang. Betul. Jadi makanya HR itu seringkali dipandang setengah mata gitu ya. Tapi sebenarnya HR itu adalah motor pertumbuhan dari perusahaan itu sendiri ya, khususnya di zaman sekarang yang memang secara competition itu luar biasa, udah bukan nasional lagi, tapi udah mancanegara, sudah berbagai macam ilmu pengetahuan sudah online dan sudah ya, berbagai macam lah. Jadi memang HR ini harus bisa memenuhi tantangan itu. You have to fulfill the needs of the company supaya the company juga bisa grow. Dan tidak hanya grow tapi juga bisa sustainable secara keseluruhan. Nah, disitulah perannya orang atau HR itu untuk mewujudkan itu di dalam perusahaan. Oke, dari harapan yang tadi Pak Bima sempat jelasin gitu ya Pak, langkah-langkah apa aja yang sudah Pak Bima terapkan atau jalankan dalam mencapai tujuan tersebut? Oh ya, jadi saya membaginya itu ke dalam 2 kategori. Jadi for the company and then for the employee. For the company ya tentu alhamdulillah dalam Angkasa Pura Propertindo kami merubah insentif scheme atau skema remunerasi. Jadi kita merubah skema remunerasi di mana memang lebih
memungkinkan untuk bertumbuh. Jadi semakin banyak kita bekerja, semakin banyak kita give to the company, dan the company also give back to you. Jadi itu alhamdulillah kita juga sudah berjalan 1 tahun ini, kita rubah polanya. Nah, itu adalah yang for the company, yang for the employees atau yang lebih berdampak kepada kepribadian employees itu ya tentu kita harus tetap mengembangkan employees itu sendiri. Jadi dari segi knowledge itu harus kita memberikan kepeluang untuk belajar. Informal maupun yang formal. Dan sering cross function. Jadi banyak sekali ya saya sendiri kan juga dari teknik ya. Namun dalam perjalanan ini menjadi HR dan Finance Director ya tentu kan pasti harus ada pengembangan dari segi ilmu. Nah, di mana memang pada akhirnya ya teman-teman harus tetap belajar, harus tetap mencari hal yang baru. Jadi yang tidak menutup kemungkinan dia akan cross function. Nah, itulah yang saya sebut for the employee. Kenapa? Karena itu nanti melekat. Wherever they go, ya mudah-mudahan akan tetap bersama Angkasa Propertindo. Tapi andaikan tidak, itu yang akan mereka bawa. Betul. Ya, itu sih yang penting. Berarti selama 2 tahun ini sudah mencanangkan tadi perubahan-perubahan ya Pak, for the company and for the employee gitu. Namun kan berarti Pak Bima nih masih menjabat nggak tahu sampai kapan ya di HR Director and Finance ini, betul. Nah itu kira-kira ada rencana mungkin Pak, rencana-rencana yang akan direalisasikan atau rencana-rencana jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang? Ya, jadi memang untuk rencana sih akan tetap berfokus pada 2 itu ya, for the company and for the employees. Memang pengembangan SDM itu tidak bisa instan. Ya seperti kita sekolah, tidak mungkin kita langsung kita rasakan manfaatnya saat ini juga. Jadi ini adalah program menengah dan panjang, di mana soft skills itu akan kita kenalkan, dan supaya teman-teman juga semakin aware dengan tidak hanya technical skill saja, tapi juga soft skill, bagaimana to service people, how to membaca kebutuhan orang-orang, dan how to ya basically karena kita akan arahnya tuh ke hospitality ya. Betul, jadi memang kita tuh harus bisa menservis orang yang di dalam perusahaan maupun yang di luar, dan sekaligus juga dari bisnis bisnis aspeknya juga ya tentu ya. Pak. Talentika kan sebenarnya kerjasama juga ya Pak sama APP gitu ya. Nah dari program-program yang sudah dilakukan atau rencana tadi yang mau Pak Bima lakukan gitu, kira-kira peran Talentika tuh ada di bagian mana ya Pak dalam mendukung rencananya Pak Bima? Ya alhamdulillah nih saya sudah kerjasama sama Talentika mungkin sejak tahun 2022 ya kalau nggak salah. Nah memang mereka ini membantu kita mengakses karyawan APP. Jadi tujuan kita itu we want to put the right people at the right place. Gitu ya. Walaupun mungkin secara kemampuan itu belum at the needed level gitu ya. Justru itulah kita ingin mengajarkan mereka untuk berkembang di sini. Nah, namun ya itu berkat Talentika kita bisa menaruh orang-orang yang sesuai minatnya, dan caranya juga sekarang relatif cepat ya, bisa karena semuanya udah web based, jadi walaupun kita kebutuhannya masih di berbagai tempat, kita nggak usah repot-repot lagi ngumpulin gitu. Jadi untuk assessment sekarang juga untuk talent acquisition-nya juga lebih cepat ya, ya karena memang untuk assessment dan prosesnya bisa dilakukan secara online. Jadi ya itulah yang
ya saya berterima kasih lah sama Talentika bahwa itu sudah membantu dalam perjalanan sekarang. Oke, berarti Talentika membantu untuk mengenali masing-masing individu ya Pak. Betul. Untuk tujuan tadi for the employees dan for the company For tadi the company, ya Pak. betul. Oke, satu pertanyaan terakhir Pak. Boleh. Mungkin apa pesan atau ajakan Pak Bima nih untuk teman-teman yang belum join kerjasama dengan Talentika? Wah, apa ya? Ya segera join aja ya, nggak rugi lah. Nggak rugi. Jadi ya memang, dan ini terus terang aja udah berapa kali saya ini pakai deh Talentika karena memang it's easy, fast, dan relatively nggak terlalu berat di kantong juga. Kalau sebagai orang keuangan, sebagai orang Aceh itu kan harus di. Iya benar-benar perhitungan ya Pak, perhitungan ya benar. Oke sip, kalau gitu thank you waktunya Pak Bima. Terima kasih. Selamat sore.